Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 dari proses manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, keliru L. Selamat pagi C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semuanya. Kami kelompok 1 praktikan laboratorium proses manufaktur. Izinkan kami untuk mempresentasikan modul 4 mengenai pengaplikasian permesinan. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Gufron dengan NPM 210320122 dan anggota saya yang pertama yaitu Selviana Rahmatus dengan NPM 21032001007, Abda Akbar Armansyah 210320113, Khalifatus Fitri 210320120, Anton Desatael 210320133 dan yang terakhir yaitu Novita Ramadayanti 210320152. Oke, selanjutnya pada pendahuluan pada bab 1 di mana pada modul 4 ini tentang pengaplikasian permesinan. Adapun latar belakang dari praktikum kali ini yaitu akan dilakukan sebuah pengaplikasian dari permesinan dengan membuat suatu produk jadi dengan memanfaatkan permesinan industri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi produk. Selanjutnya ada rumusan masalah yaitu bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu yang sesuai dengan SOP. Kemudian ada tujuan dari praktikum. Yang pertama dapat memahami kegunaan dan menguasai alat yang akan digunakan sebagai bentuk pengaplikasian dari permesinan. Yang kedua dapat mengerti pembuatan suatu produk menjadi produk jadi. Dan yang terakhir dapat mengetahui macam-macam permesinan dalam pembuatan produk maupun proses pembuatannya. Kemudian ada manfaat praktikum. Yang pertama agar praktikan dapat mengetahui kegunaan alat mesin dalam proses manufaktur. Yang kedua, agar praktikan dapat mengaplikasikan keterampilan dalam penggunaan alat dan mesin pada pembuatan produk. Dan yang ketiga, agar praktikan dapat mengaplikasikan ketiga dalam suatu proses produksi. Di bab 2 ini adalah landasan teori. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku sendiri adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dapat mudah dicari. Dan dalam produk ini kita menggunakan bahan baku berupa kayu. Selanjutnya ada mesin dan peralatan produksi. Mesin adalah suatu alat atau peralatan yang cara kerjanya didasarkan kepada perubahan dua bentuk energi pada suatu sistem tertentu. Dalam membuat produk ini, kami menggunakan beberapa peralatan produksi, diantaranya ada mesin gerinda, gergaji, palu, dan juga penggaris. Next. Selanjutnya ada operation process chart, yaitu adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen atau produk jadi. Lalu terdapat flow process chart atau peta aliran proses, di mana suatu diagram yang menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menggunakan menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama proses berlangsung. Serta di dalamnya memuat informasi yang diperlukan untuk analisis seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan. Lalu terdapat production routing sheet yang merupakan tabulasi langkah-langkah yang meliputi proses produksi, komponen tertentu secara rinci berkaitan dengan hal yang belum diketahui dari hal yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah part list atau bill of material, di mana daftar yang berisi material dan semua komponen digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Jadi itu berisikan tentang detail-detail dari suatu material. Lalu untuk gambar produk jadi kira-kira seperti ini dengan dua alas dan terdapat kaki serta terdapat pegangan. Baiklah, untuk flowchart langkah-langkah pengaplikasiannya dimulai dari nilai, selanjutnya studi literatur dan studi praktikum, lalu rumusan masalah, selanjutnya tujuan praktikum, lalu manfaat praktikum. Alat yang digunakan yaitu mesin gerinda dan gergaji, palu, penggaris, kuas cat, amplas. Bahan yang digunakan ada kayu, paku, spidol, cat kayu. Selanjutnya paham. Lalu peralatan ketiga yaitu alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan dan kacamata kerja. Selanjutnya pengaplikasian peralatan dan permesinan, lalu analisis, lalu kesimpulan dan selesai. Untuk bab 4 itu ada tabel pengumpulan data atau F0. Komponen 1 alas memiliki panjang 60, lebar 25, tinggi 4. Untuk komponen 2 ada kaki panjang 50 cm, lebar 5 cm, tinggi 4 cm. Dan untuk komponen ketiga atau pegangan panjangnya 30 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4 cm.
Untuk bab 5 ada tabel pengumpulan data pengurangan bahan atau F0 action. Komponen 1 atau alas memiliki panjang 50 cm, lebar 20 cm, tinggi 3 cm. Komponen 2 kaki memiliki panjang 42 cm, lebar 3 cm, tinggi 3 cm. Komponen 3 atau pegangan memiliki panjang 20 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 3 cm. Untuk bab 6 ada tabel pengamatan data, yaitu ada komponen 1, 2, dan 3. Pengukuran itu F0 satuannya cm kuadrat, itu dikalikan panjang kali lebar, yaitu ada 6.000. Komponen 1 6.000, komponen 2 1.000, komponen 3 840. Untuk F0 action, komponen 1 3.000, komponen 2 308, dan komponen 3 180. Untuk efektivitas produksi, komponen 1 50%, komponen 2 37,8%, dan komponen 3 21,43%. Untuk bab 7 di sini ada gambar dan analisa produk, di mana terdapat gambar alas sepatu dengan ukuran ketebalan 1 cm, panjang 50 cm, dan untuk ukuran lebarnya 20 cm. Kemudian di sini ada untuk pegangan rak sepatu, yaitu panjang 20 cm, tingginya 3 cm, dan tebalnya 3 cm. Dan untuk kaki rak sepatu panjangnya 3 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 42 cm. Kemudian untuk proses produksinya ini dimulai dengan mengukur kayu pada bagian penyangga, alas, dan pegangan sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Untuk penyangga kita butuh 2, untuk penyangga atau kaki kita butuh 4 buah, untuk alas kita butuh 2 buah, dan pegangan kita butuh 2 buah. Kemudian setelah pengukuran dilanjutkan proses pemotongan. Setelah proses pemotongan sesuai dengan ukuran, kita lanjutkan dengan proses pengamplasan dengan amplas. Kemudian setelah diamplas kita disambungkan dengan menggunakan paku dan palu, kemudian dihias semenarik mungkin. Ini untuk OPC, yaitu Operation Process Chart, yaitu diagram menggambarkan langkah-langkah. Di sini ada alas 1, alas 2, kaki rak 1, kaki rak 2, kaki rak 3, kaki rak 4, pegangan dan pegangan 2, di mana terdapat total jumlah operasinya yaitu 28 operasi. Di sini ada pengklasifikasiannya, yaitu operasi sebanyak 26 kali operasi, pemeriksaan sebanyak 1 kali, kemudian ada penyimpanan sebanyak 1 kali. Di sini terdapat waktu yang dibutuhkan selama 97 menit. Baik, yang selanjutnya yaitu VPC atau Flow Process Chart. Di mana dalam peta aliran proses ini terdapat 5 lambang. Yang pertama yaitu operasi yang dilambangkan oleh lingkaran, pemeriksaan yang dilambangkan oleh persegi panjang, transportasi yang dilambangkan dengan panah ke kanan, menunggu yang dilambangkan dengan huruf D, dan penyimpanan yang dilambangkan panah ke bawah atau segitiga ke bawah. Yang pertama yaitu dalam urutan kegiatan yaitu mengukur kayu penyangga, itu termasuk dalam operasi. Mengukur kayu alas termasuk dalam operasi. Mengukur kayu pengangga itu juga termasuk dalam operasi. Kemudian menunggu pemotongan itu termasuk dalam transportasi. Memotong kayu penyangga sesuai dengan ukuran itu juga termasuk operasi. Kemudian memotong kayu alas sesuai ukuran itu juga termasuk operasi. Memotong kayu pegangan sesuai dengan ukuran itu juga termasuk operasi. Menghaluskan kayu penyangga juga termasuk operasi, dan menghaluskan kayu alas juga termasuk operasi. Dan kemudian menghaluskan kayu pegangan juga termasuk dalam operasi. Menunggu untuk dirakit termasuk dalam penunggu. Proses penyambungan bagian-bagian kayu yang telah dipotong juga termasuk dalam operasi. Pemeriksaan termasuk juga dengan pemeriksaan. Kemudian finishing termasuk dalam operasi, dan penyimpanan produk jadi termasuk dalam penyimpanan. Kemudian selanjutnya yaitu production counting, di mana dalam production counting ini kita mengukur kayu penyangga menggunakan penggaris dan spidol, mengukur kayu alas menggunakan penggaris dan spidol, mengukur kayu pegangan menggunakan penggaris dan spidol. Kemudian menuju pemotongan kayu penyangga sesuai dengan ukuran kita menggunakan gerinda tangan dan gergaji. Kemudian kita memotong kayu alas sesuai dengan ukuran kita menggunakan gerinda tangan dan juga gergaji. Memotong kayu menggunakan sesuai dengan ukuran menggunakan gerinda tangan dan juga gergaji. Yang kemudian menghaluskan kayu penyangga kita menggunakan gerinda tangan dan amplas. Menghaluskan kayu alas, menghaluskan kayu pegangan itu menggunakan gerinda tangan ataupun amplas. Yang kemudian yaitu proses penyatuan bagian-bagian kayu yang telah dipotong itu menggunakan palu dan paku. Kemudian pemeriksaan, finishing menggunakan kuas dan cat. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan produk pada produk jadi.
Kemudian yang selanjutnya yaitu part list. Dalam part list ini terdapat yaitu objeknya rak sepatu dengan material kayu dengan nomor peta 01, kemudian dipetakan dibutuhkan untuk kelompok 1 dan tanggal pembuatannya 26 Maret 2022. Yang pertama yaitu alas rak sepatu dengan jumlah 2, spesifik bahannya itu papan kayu, keterangannya dibuat. Kemudian yang kedua yaitu kaki rak sepatu, jumlahnya 4, menggunakan spesifik material kayu, keterangannya dibuat. Dan kemudian yang ketiga yaitu pegangan rak sepatu dengan jumlah material 2 dan menggunakan material kayu dan dengan keterangan dibuat. Oke, baik, selanjutnya pada bab 8 yaitu pembahasan di mana yang berisi tentang penjelasan secara detail terkait dengan prosedur dari pengerjaan terhadap pengaplikasian permesinan yaitu produk sepatu yang dimulai dengan langkah awal yaitu menyiapkan alat dan bahan, dan selanjutnya itu setelah disiapkan mengukur kayu papan atau kayu yang sebagai alas dan kayu sebagai penyangga atau kayu sebagai kaki serta kayu sebagai pegangannya, kemudian ditandai dengan spidol, kemudian potong kayu yang sudah diukur itu yang sudah diberi tanda menggunakan alat gerinda, baik itu kalau tidak ada gerinda bisa menggunakan gergaji. Kemudian setelah pemotongan dilakukan penghalusan pada setiap sisi komponen-komponen kerangkanya, kemudian dilakukan perakitan dengan melakukan letak titik untuk menancapkan paku dan jadilah dan selanjutnya dikreasikan semenarik mungkin dan menjadi produk yang sempurna. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu penggunaan alat dan mesin dalam suatu proses produksi dari awal hingga produk jadi. Dalam pembuatan rak sepatu dengan mesin gerinda ataupun gergaji untuk memotong atau mengurangi bahan kayu merupakan bentuk pengaplikasian dari permesinan. Kemudian yang kedua, pembuatan atau proses suatu produksi dari produk awal menjadi produk jadi dilakukan dengan menentukan langkah awal dari konsep produk tersebut, kemudian menyiapkan alat dan bahan, serta ketiga, untuk menyempurnakan pemrosesan. Selanjutnya, proses produksi sesuai dengan konsep awal, dan terakhir tahap finishing hingga menjadi produk akhir yang sempurna. Dan yang ketiga, dalam suatu proses produk terdiri dari bermacam-macam proses permesinan, antara lain itu ada proses gerinda, pengelasan, bubut, press, drilling, proses bor, dan lain-lain. Untuk selanjutnya pada bagian saran, yang pertama sebaiknya memperhatikan SOP yang sesuai agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun rekan kerja. Yang kedua, sebaiknya praktikan melakukan pengukuran dengan teliti agar didapatkan hasil yang sempurna. Dan yang terakhir, sebaiknya praktikan menggunakan mesin atau alat produksi dengan bijak dan hati. Mungkin begitu saja dari presentasi untuk modul 4 terkait pengaplikasian permesinan. Kami dari kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Satu, Ngapain lu direkornya? Dua, Ali guys. 3,